Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Harpa surgawi Saint Moon mendengarkan Lin Tian lalu langsung pergi ke ruang Lin Tian. Sementara Raja Hitam 3000 berkata, "Aku lebih baik menunggu di luar." Itu saja. Lin Tian menenangkan dirinya lalu masuk, tapi masih banyak ilmu aneh di dinding. Namun Lin Tian tidak terlalu memperhatikan hal itu, sehingga ia segera terbang melewati lorong sampai tiba di bagian depan. Hanya di dinding sini tergambar kelanjutan dari baju Zira Shenyou. Lin Tian mencatat satu persatu lalu maju terus. Setelah membaca sampai lantai ke-9, Lin Tian terhalang oleh sebuah tembok, di mana tertulis beberapa kata besar di dinding. Akhir Shenyou. Akhir pengasingan? Lin Tian curiga. Ketika ia penasaran menyentuh dinding itu, seluruh tubuhnya tersedot masuk. Saat Lin Tian muncul kembali, ia sudah berdiri di udara yang setengah kosong. Di ruang kosong ini ada seorang lelaki tua berambut biru, tapi kondisinya tidak bagus karena di belakangnya ada rotan hitam yang melingkar, menariknya sedikit demi sedikit. Namun lelaki tua berambut biru itu berjuang sampai melihat Lin Tian, lalu berkata terkejut, "Cepat, pergi ke istana Shenyou dan panggil semua tetua." Lin Tian bertanya, "Siapa kamu?" "Aku. Tentu saja, aku pemimpin istana Shenyou," kata lelaki tua itu tergesa-gesa. Lin Tian tersenyum pahit, "Kalau begitu aku tidak bisa membantumu." "Mengapa?" Lelaki tua itu berkata tentang dendamnya pada istana Shenyou, lalu sang pemimpin istana berkata, "Anak muda, asalkan kau mau membantuku memanggil mereka, aku akan membuat mereka tidak akan mengganggumu lagi. Kalau aku minta tetuasi, kau akan memberikannya?" "Ya." Pemimpin istana sangat lugas. Tapi Lin Tian berkata, "Aku tidak percaya." "Jangan khawatir, aku orang pertama Shenyou Chuba, dan aku bicara dengan jujur." Pemimpin istana berkata. Lin Tian berpikir sejenak lalu tersenyum. "Oke, aku percaya sekali, tapi apa yang kau ingin mereka lakukan?" "Aku akan mati." "Aku harus memberitahu mereka apa yang terjadi," sang pemimpin istana teriak. Lin Tian bertanya, "Apakah itu satu-satunya rotan?" "Itu adalah rotan hantu. Kalau sudah terjerat, bahkan Buddha hantu 9 bintang pun tidak bisa kabur. Mereka hanya bisa ditarik ke terowongan kuno sedikit demi sedikit sampai lenyap." "Terowongan kuno?" "Ya, katanya terowongan kuno itu mengarah ke dunia kuno yang mengerikan dan menghancurkan semua jiwa." Pemimpin istana menjelaskan. Lin Tian tak menyangka ada terowongan seajaib itu, tapi kini dia tak tertarik, lalu berkata ke pemimpin istana, "Aku akan coba hancurkan rotan itu." "Lupakan saja. Kau tidak akan bisa menghancurkannya." Pemimpin istana tak mengira Lin Tian punya kemampuan itu. Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, mungkin aku bisa." Setelah itu, Lin Tian melewati rotan hantu, tapi tiba-tiba rotan itu tumbuh cabang dan menarik Lin Tian ke bawah. Pemimpin istana khawatir, "Lihat, ini akhir." Tapi Lin Tian berkata, "Jangan khawatir, ini bukan masalah besar." Setelah berbicara, Lin Tian mulai mengeluarkan tenaga dan menyerang rotan hantu itu. Rotan hantu yang terus diserang jadi sangat tidak nyaman, dan akhirnya mundur satu persatu. Rotan hantu pemimpin istana itu juga lenyap, kembali ke pusaran dalam. Pemimpin istana terkejut dan menatap Lin Tian aneh, "Kau bagaimana melakukannya?" "Hanya menyerang saja." Lin Tian tersenyum. Pemimpin istana curiga, "Kau ini monster." Lin Tian tersenyum, "Tidak ada apa-apanya." Pemimpin istana bertanya, "Kenapa kau di sini?" "Aku mencari ilmu baju Zira Shenyou, sudah menemukan lantai ke-9 tapi lantai ke-10 hilang." Lin Tian tersenyum pahit. Pemimpin istana berkata, "Sebenarnya lantai ke-10 ada di ruang ini." "Oh, benarkah?" Lin Tian melihat sekeliling. Memang ada beberapa kata di udara yang tersambung dengan kotak barisan, perlu diperhatikan baik-baik. Pemimpin istana melihat Lin Tian dan berkata, "Aku tidak menyangka kau adalah Dewa Emas, tapi kau sangat kuat." Mendengar itu, Lin Tian tersenyum, "Tidak apa-apa." Tapi pemimpin istana merasa Lin Tian bukan orang biasa, lalu bertanya asal-usulnya. Lin Tian bilang dia berasal dari dunia hantu, lalu tidak banyak bicara. Pemimpin istana tidak banyak bertanya sampai Lin Tian mencatat hal-hal di sekeliling dan berkata, "Aku pergi dulu."
Aku ikut keluar bersamamu. Pemimpin istana berkata. Mereka keluar dari ruang itu bersama-sama. Saat itu, Raja Hitam yang masih menunggu di Gua Shenyou kembali merasa lega. Dia pasti tidak mati di situ, kan? Namun, tiba-tiba sekelompok orang datang dari luar. Itu adalah Xiao Tian, terapis, dan 3 pelindung Dharma. Salah satunya adalah pelindung Dharma Brahma, yang mengenakan jubah emas dan rambutnya berkilau, matanya berat. Di mana anak itu? Mereka berkata, anak itu sudah masuk ke gua. Pelindung Dharma Brahma memimpin kelompok sampai melihat Raja Hitam 3000. Pelindung Brahma mendengus, satu pengkhianat, bunuh dia. Ya. Sekelompok orang maju menangkap Raja Hitam 3000. Raja Hitam ketakutan, wajahnya pucat. Saat itu, suara tawa Lin Tian terdengar dari belakang, banyak orangnya? Melihat Lin Tian, Raja Hitam cepat mundur ke arah Lin Tian. Kupikir kau sudah mati. Aku tidak semudah itu mati. Raja Hitam menghela napas lega. Pelindung Dharma Brahma berkata, anak muda, berani-beraninya kau melawan istana Shenyou kami. Lin Tian tersenyum, kau yang memulai, bukan aku. Pelindung Brahma mendengus, kata-katamu tak masuk akal. Kalau begitu bagaimana kalau kita bicara masuk akal? Lin Tian tersenyum. Pelindung Dharma berkata dingin, kau tidak takut mati? Tergantung apakah kau bisa membunuhku atau tidak. Aku dengar kau bisa menggunakan formasi istana Shenyou kami sampai berani bertindak gila seperti ini. Formasimu memang hebat. Lin Tian tersenyum, tapi pelindung Dharma Brahma melotot, tapi ini bukan formasi. Kau mau melawan kami lagi? Aku tidak perlu melawan kalian. Akan ada orang yang membereskan kalian. Lin Tian tersenyum, ada yang berani bersin aku? Kau bercanda? Aku tidak bercanda, kata Lin Tian. Pelindung Brahma mengejek, kalau begitu panggil temanmu, biar aku lihat sampah macam apa yang berani membela kamu. Aku benar-benar menantimu. Jangan menyesal. Aku mana akan menyesal? Pelindung Brahma sangat sombong. Lin Tian tersenyum dan berkata, tunggu saja, kau akan menyesal. Lucu sekali. Aku pelindung istana Shenyou. Tidak ada yang kutakuti, dan tidak ada yang tidak bisa kuatasi. Pelindung Brahma ini memang sangat angkuh. Saat Lin Tian mendengar ini, ia tersenyum, dan Xiao Tian berteriak, ketawa apa? Sebentar lagi kau akan menangis. Aku rasa kau yang akan menangis nanti, jawab Lin Tian sambil tersenyum pada Xiao Tian. Xiao Tian menunjuk ke arah gurunya, aku punya guruku. Tak ada yang bisa menyentuhku. Pelindung Dharma Brahma bahkan berseru, cepat panggil orangmu, aku ingin lihat. Kalau begitu, lihatlah sendiri. Setelah Lin Tian selesai bicara, ia berteriak ke arah tempat gelap, ayo keluar, orang-orang dari istanamu, aku ingin melihat kalian. Saat itu, kakek tua berambut biru muncul. Awalnya semua orang penasaran siapa dia. Tapi ketika mereka melihat kakek tua itu, satu persatu mereka terkejut. Beberapa bahkan tergagap, itu tuan istana. Keributan pun terjadi, lalu semua orang berkata dengan hormat, tuan istana. Pelindung Dharma Brahma terkejut dan terdiam lama, sementara Shenyou Chuba, tuan istana, menatapnya dan bertanya, pelindung Brahma, barusan kau bilang kau tak takut pada siapapun, benar begitu? Pelindung Dharma Brahma segera sadar dan berkata, tuan istana, apa hubungan Anda dengannya? Dia adalah penyelamatku, kata tuan istana dengan tegas. Semua orang pun terkejut, tidak percaya apa yang terjadi, terutama pelindung Dharma Brahma yang memandang Lin Tian seperti melihat monster. Akhirnya ia berkata kepada tuan istana, dia. Aku sudah tahu semuanya, potong tuan istana. Lalu Anda? Pelindung Dharma Brahma ingin tahu sikap tuan istana, dan tuan istana berkata dingin, sejak kapan Shenyou Palace menjadi alat pribadimu? Siapapun yang kau mau tangkap, langsung kau tangkap? Tapi dia menentang kami, bela pelindung Dharma Brahma. Kalau kau tidak menyuruh orang untuk menangkapnya, apa dia akan melawan kita? Tanya tuan istana dengan suara dingin. Pelindung Dharma Brahma menjadi gugup, itu karena dia melukai banyak orang di Gunung Shisheng, yang selama ini berada di bawah perlindungan Shenyou Palace. Kalau begitu tanya muridmu, kenapa dia menyuruh Gunung Shisheng untuk memprovokasinya? Tanya tuan istana lagi. Pelindung Dharma Brahma memandangi Xiao Tian dengan mata tajam, katakan. Xiao Tian sudah ketakutan dan berkata, Guru, aku... Katakan. Setelah menceritakan kejadian dengan gugup, wajah Xiao Tian tampak jelek. Tuan istana mendengus, Xiao Tian, demi temanmu,
Kau seret rumahmu ke dalam masalah, lalu menyeret Shenyo Palace juga. Bukannya introspeksi, malah menyuruh gurumu maju. Apa menurutmu itu pantas? Xiao Tian ketakutan dan berkata, aku salah, Tuan Istana. Salah saja cukup? Tuan Istana, aku benar-benar salah. Xiao Tian sangat gugup. Tuan Istana berkata, karena kau yang menyebabkannya, aku serahkan kau padanya. Bagaimana? Ah! Mata Xiao Tian membelalak, apalagi dia sudah terluka parah. Jika jatuh ke tangan Lin Tian, dia pasti akan dibantai. Xiao Tian ketakutan, buru-buru memohon pada gurunya, Guru, tolong aku. Pelindung Dharma Brahma berkata cepat, Tuan Istana, meski muridku salah, dia hanya marah karena membela temannya. Itu urusan pribadinya, apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan Shenyo Palace? Apakah setiap murid yang bikin masalah harus diselesaikan Shenyo Palace? Kata Tuan Istana tegas. Semua orang di Shenyo Palace merasa masuk akal dan mulai menyalahkan Xiao Tian. Mereka yang punya masalah dengan Xiao Tian semakin senang menyalahkannya, dan dia pun gemetar ketakutan. Pelindung Dharma Brahma menggertakkan giginya, lalu berkata pelan kepada Xiao Tian, pura-pura saja menyerah, nanti aku akan menyelamatkanmu atau membalaskan dendammu. Mendengar ini, Xiao Tian hanya bisa mengangguk dan berkata pada Tuan Istana, Tuan Istana, saya tidak tahu bagaimana Anda akan menghukum saya. Bukan aku yang menghukummu, tapi tanyakan pada pemuda ini apa yang dia inginkan. Xiao Tian menatap Lin Tian dengan lesu. Katakan, apa yang kau mau? Aku hanya ingin tahu siapa temanmu itu dan seperti apa wajahnya. Lin Tian menatap Xiao Tian, yang tampak kaget. Tuan Istana dengan dingin berkata, jangan coba-coba menyembunyikannya. Aku sudah berjanji padanya. Kalau aku mengungkapnya, aku akan dihancurkan hingga abu, kata Xiao Tian. Tuan Istana langsung menghantam Xiao Tian dengan satu telapak tangan, lalu mendengus, sampah. Saat itu, jiwa Xiao Tian perlahan menghilang, dan Lin Tian akhirnya bisa tenang. Tuan Istana kemudian berkata, siapapun yang menggunakan Shenyo Palace untuk menindas orang lain di masa depan, akan aku hukum berat. Semua orang langsung mengangguk. Lalu Tuan Istana melihat ke arah Lin Tian, anak muda, apakah hasil ini memuaskan? Oke, jawab Lin Tian. Meski Xiao Tian mati, ia belum tahu siapa sebenarnya yang mencarinya. Tapi Lin Tian tak peduli. Yang penting dia sudah menemukan Tian Luo, jadi ia pun menata pikirannya dan pamit. Saat ia melewati tabib perempuan itu, ia berkata, kau punya kemampuan yang bagus. Saat itu tabib sangat takut. Bagaimanapun, dia juga pernah menargetkan Lin Tian. Ia khawatir Tuan Istana akan menyerahkannya pada Lin Tian. Mendengar kata-kata Lin Tian, sang tabib pun berkata pelan, aku minta maaf karena sudah menyinggungmu. Minta maaf, memangnya berguna? Lin Tian tersenyum, dan tabib itu pun lesu berkata, jadi kau mau apa? Para pelindung dan murid lain juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum pada Tuan Istana dan berkata, bolehkah aku meminjamnya sebentar? Meminjam? Ya, aku ada urusan. Ingin bicara dengannya sebentar, boleh? Tidak masalah, aku izinkan dia bicara denganmu, jawab Tuan Istana. Wen Wen, ikut dengannya. Saat Tuan Istana memanggil tabib itu dengan nama Wen Wen, Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, ayo, Nona Wen Wen. Kau? Tabib itu terlalu marah hingga tak bisa bicara. Lin Tian tertawa, ayo kita pergi. Setelah itu, Lin Tian pergi, dan tabib itu pun dengan marah mengikutinya. Pelindung Dharma Brahma mengedipkan mata dan mengumpat dalam hati, aku pasti akan membalaskan dendam muridku. Meskipun tidak rela, pelindung Dharma Brahma akhirnya berkata pada Tuan Istana, Tuan Istana, kalau tidak ada lagi, kami pamit. Silakan pergi. Mereka pun akhirnya pergi, dan Lin Tian membawa tabib keluar dari Shenyo Palace. Tabib itu sangat kesal, apa yang kau mau sebenarnya? Tidak ada, hanya ingin bicara baik-baik denganmu. Bicara apa? Di mana kau belajar semua kemampuanmu? Memangnya urusanmu? Tabib itu kesal. Lin Tian tersenyum, sekarang kau sudah diserahkan padaku oleh Tuan Istana, jadi aku bisa membereskanmu kapan saja. Mendengar ini, sang tabib berkata, jangan gunakan nama Tuan Istana untuk menekanku. Nona, sifatmu sama sekali tidak sesuai dengan namamu, canda Lin Tian. Jangan jadikan namaku bahan lelucon, jawabnya dengan marah. Bukan begitu, tanya Lin Tian, tapi sang terapis tidak senang. Jangan sombong. Sekarang kamu sudah berada di tanganku, tentu saja aku punya alasan untuk bangga. Terapis mendengus, kalau kamu makin sombong, aku bisa melawanmu. Melihat terapis begitu keras kepala, Lin Tian tersenyum. Baiklah, mari kita bicara soal keahlianmu.
Keahlian apa? Kemampuanmu memperlambat roh dan menyebabkan berbagai efek samping. Itu apa? Tanya Lin Tian, dan sang terapis memandangnya dengan kesal. Kamu bicara tentang perampasan jiwa semu. Perampasan jiwa semu? Ya, perampasan jiwa semu, semacam efek samping buruk yang bisa membuat roh jadi lambat, melemahkan kekuatan, dan sebagainya. Sang terapis menjelaskan satu persatu. Kamu belajar dari mana? Dan bisa ceritakan padaku soal teknik perampasan ini? Lin Tian tersenyum, tapi sang terapis menjawab ketus, teknik itu memiliki 9 tingkat, 9 ranah. Aku baru mempelajari 3 ranah. Kalau soal cerita, aku bisa beritahu, tapi kalau soal mengajarkannya padamu, mimpi saja. Lin Tian tersenyum pahit, kalau begitu, ceritakan saja. Aula Jiwa Kosong Shenyou, tempat kuno dan berbahaya, di sanalah tempatnya. Hanya orang kuat yang bisa ke sana. Aku satu-satunya orang dari istana Shenyou yang pernah masuk ke sana. Sang terapis berkata dengan bangga. Di mana tempatnya? Dengan langsung, terapis melemparkan sebuah gambar, di sini. Jangan salahkan aku kalau kamu mati di sana. Lin Tian tersenyum melihat gambar itu, terima kasih. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan menghilang, sementara wajah sang terapis berubah serius, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat itu, pelindung Dharma Brahma muncul di samping sang terapis dan bertanya, kau bilang padanya soal aula jiwa kosong? Kalau dia ingin pergi, biarlah. Lagi pula, Tuan Istana menyuruhku bicara dengannya. Masa aku harus menyembunyikannya? Kata sang terapis, dan pelindung Brahma tertawa, kalau begitu, kita lihat saja bagaimana dia mati. Apa? Kau berniat membunuhnya? Tak ada hubungannya denganmu. Setelah itu, pelindung Brahma menghilang, dan sang terapis menenangkan diri lalu pergi. Saat itu, Lin Tian telah mengeluarkan kecapi suci bulan, yang bertanya dengan penasaran, sekarang kita mau kemana? Ke aula jiwa kosong Shenyou. Apa? Kecapi suci bulan terkejut, dan Lin Tian bertanya dengan tersenyum, kenapa? Tempat itu sangat berbahaya, tidak ada yang berani masuk. Kalau terapis saja bisa masuk, maka aku juga pasti bisa. Lin Tian yakin bahwa selama ada orang yang bisa melakukannya, maka dia pun bisa. Kecapi itu pun menjadi serius, kau bilang dia sudah pernah masuk? Ya. Aku sarankan jangan pergi, atau kau akan celaka dan tak bisa kembali. Tapi Lin Tian tetap tersenyum percaya diri, ayo pergi. Kalau tak ada bahaya, mana bisa bertemu dengan hal baik? Kecapi itu tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya hanya mengikuti Lin Tian. Beberapa hari kemudian, mereka sampai di sebuah hutan sesuai peta. Di hutan itu banyak serangga kecil bercahaya hitam, mirip kumbang. Kecapi suci bulan terkejut dan berkata, itu serangga pemakan jiwa. Tak apa, ayo masuk, kata Lin Tian menenangkan. Meski tidak mudah bagi kecapi itu, dia tetap mengikuti Lin Tian. Namun sebelum mereka masuk lebih dalam, terdengar suara tertawa dari segala arah. Anak muda, akhirnya kau datang juga. Pelindung Dharma Brahma. Mendengar suara itu, Lin Tian tertawa, dan pelindung Brahma muncul di hadapan mereka, bersama 2 pelindung Dharma lain yang tampak menghormatinya. Di antara mereka ada seorang pria dan wanita dengan wajah pucat seperti topeng palsu. 3 pelindung Dharma sekaligus. Kecapi suci bulan terkejut, tapi Lin Tian langsung menyimpannya dan tersenyum pada ketiga orang itu, aku tahu kalian tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Pelindung Brahma mendengus, dulu di istana Shenyou, kau dilindungi Tuan Istana. Tapi di sini, tidak ada yang melindungimu. Aku tak perlu dilindungi, aku bisa hadapi kalian. Lin Tian tersenyum percaya diri. Pelindung Brahma menyeringai, anak muda, kau tahu seberapa lemahnya tingkat emas MU di mata kami? Lemah? Lin Tian tertawa aneh, dan pelindung Brahma menjawab sombong, tentu saja lemah. Sentuhan ringan pun sudah bisa membuatmu kesakitan. Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana kau menyentuhku. Lin Tian menantang. Pelindung Brahma langsung melemparkan aliran udara hitam yang membentuk bola dan menghantam Lin Tian. Tapi tubuh Lin Tian langsung lenyap dan muncul di tempat lain sambil tersenyum. Itu cuma bayangan. Mendengar itu, pelindung Brahma tertawa, aku tahu itu bayanganmu, tapi tujuanku memang menghantam itu, karena dengannya aku bisa mengunci kesadaranmu. Sekarang, dimanapun kau berada, aku bisa mengetahuinya melalui koneksi itu. Setelah bicara,
Pelindung Brahma menyerang ke tempat Lin Tian muncul terakhir kali, dan kali ini mengenai tubuh asli Lin Tian. Lin Tian pun langsung terjebak, dan dua pelindung Dharma lain membentuk penghalang untuk mengurungnya. Pelindung Brahma mendekat dan tersenyum pada Lin Tian. Anak muda, sekarang kau tahu perbedaan kekuatan antara kita. Dulu aku pikir dewa adalah yang terkuat, tapi dibandingkan kami, para penguasa hantu, perbedaannya sangat besar. Lin Tian harus mengakui kekuatan mereka. Pelindung Brahma berkata sombong, tentu saja. Penguasa hantu lebih hebat dari dewa roh, bahkan jauh melampaui para dewa manusia. Kekuatanmu di mataku seperti semut kecil. Mudah sekali untuk dihancurkan. Namun Lin Tian tersenyum, tapi kau lupa satu hal, aku punya kekuatan pemulihan roh yang sangat kuat. Setelah itu, tubuh Lin Tian berubah menjadi asap dan lenyap. Ia muncul kembali di sebuah gunung tidak jauh dari sana. Dia menatap ketiga pelindung Dharma dan berkata dengan santai, kalian bertiga mungkin kuat, tapi untuk menjebakku, kalian masih jauh dari cukup. Ketiganya terkejut, namun pelindung Brahma segera tenang, jangan sombong dulu. Kalau aku serius, nyawamu bisa lenyap seketika. Ayo, tunjukkan apa lagi yang kalian punya, para penguasa hantu. Lin Tian menatap mereka dengan serius. Melihat Lin Tian begitu sombong, pelindung Dharma Brahma mendengus, kalau kau mau mati, akan aku kabulkan. Setelah itu, bintang-bintang hitam di tubuh pelindung Dharma Brahma mulai berkelap-kelip. Di saat berikutnya, pelindung Dharma Brahma menghilang, dan Lin Tian langsung merasa firasat buruk. Benar saja, pelindung Dharma Brahma tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian dengan kecepatan luar biasa, dan langsung menghantam Lin Tian dalam sekejap. Roh Lin Tian terluka parah seketika. Dalam momen sebelum jatuh, Lin Tian segera menggunakan teknik spirit instan dan menghilang dari tempat itu. Kemana dia pergi? Pelindung Dharma pria tampak bingung, sementara pelindung Dharma wanita penasaran, apa dia kabur? Pelindung Dharma Brahma mendengus, dia sudah kutandai, kemanapun dia pergi, aku bisa mengetahuinya. Mereka pun melihat ke arah pelindung Dharma Brahma, dan dia menghitung sambil berkata, dia pergi ke kuil hantu, Ghost Temple. Kuil hantu? Haruskah kita mengejarnya? Tanya pelindung Dharma pria dengan khawatir, sedangkan pelindung Dharma wanita menggeleng. Orang seperti itu pasti mati di dalam sana. Pelindung Dharma Brahma memang tidak rela, tapi akhirnya berkata, kita tunggu saja di luar formasi aula roh kosong Shenyou Empty Soul Hall. Baik. Kedua orang itu menjawab, lalu mereka bertiga datang ke sebuah formasi bercahaya bintang-bintang, satu-satunya jalan menuju kuil tersebut. Mereka pun menunggu di sana. Sementara itu, Lin Tian sedang memulihkan diri di suatu tempat terbuka di dalam formasi. Setelah rohnya pulih, ia pun bangkit dan bergumam, ternyata ghost level 9 bintang memang tidak bisa diremehkan. Tapi saat ini, hal paling penting bagi Lin Tian adalah mempelajari Virtual Soul Robbery terlebih dahulu agar bisa menghadapi para pelindung Dharma. Bagi Lin Tian, formasi ini hanyalah tipuan dan tidak berdampak padanya. Jadi dia bisa langsung berjalan ke pusat formasi dengan mudah. Di pusat tersebut terdapat sebuah aula tua yang sunyi. Lin Tian masuk dan melihat beberapa huruf besar tergantung di aula bertuliskan, Shenyou Suhun Hall, Aula Roh Kosong Shenyou. Saat melihat tulisan itu, roh Lin Tian terasa terbakar, dan ia segera menundukkan kepala, tidak berani menatap huruf-huruf tersebut. Aula ini agak aneh, gumam Lin Tian, lalu menguatkan diri dan melangkah masuk. Bagian dalam kuil sangat bersih. Saat Lin Tian berjalan lebih jauh, dia tidak menemukan hal aneh kecuali beberapa lukisan di dinding. Terapis itu cuma bilang kalau Virtual Soul Robbery ada di dalam kuil ini, tapi dia tak sebutkan letaknya secara pasti. Lin Tian mengeluh sambil memandangi sekeliling. Saat itu, ia melihat tulisan, Shenyou Suhun Hall, lagi di dinding, dan lagi-lagi rohnya terasa ditarik. Kenapa tulisan ini bisa seperti itu? Lin Tian sangat kesal. Jika ia menatap tulisan tersebut, rohnya seperti tertarik keluar. Tapi jika tidak dilihat, rohnya baik-baik saja. Karena penasaran, ia terus melihat tulisan itu beberapa kali hingga akhirnya menundukkan kepala dan memutuskan untuk tidak melihatnya lagi. Tapi tulisan itu sangat mencolok. Lin Tian akhirnya menggunakan kemampuan Divine Eye dan melihat sebuah pintu tersembunyi di udara yang juga bertuliskan kata-kata yang sama. Ini membuat Lin Tian makin frustasi. Pintu pun ditulisi kata-kata seperti ini, gumamnya dengan kesal. Namun karena sudah sejauh ini, ia pun menenangkan diri, datang ke pintu itu dan membukanya. Ia menemukan sebuah gudang harta karun.
Gudang itu berisi banyak buku, dan teknik virtual soul robbery terukir di salah satu dinding. Saat Lin Tian melihatnya, ia tersenyum, akhirnya ketemu juga. Kemudian Lin Tian mulai mempelajari isi ukiran tersebut satu persatu. Ia bahkan sampai lupa berapa lama waktu telah berlalu. Setelah mencatat semuanya, ia mulai mencoba memahami maknanya. Di gudang itu, banyak buku aneh dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Tapi ada satu simbol yang aneh, seperti pedang melengkung berbentuk ular yang terbakar. Simbol pedang ular? Apa maksudnya? Kenapa muncul di semua buku? Lin Tian bertanya-tanya. Ia lalu mencari tahu siapa pembuat aula Shenyou ini, karena teknik virtual soul robbery benar-benar luar biasa. Tempat ini lebih aneh daripada dunia hantu, gumamnya. Ia lalu menemukan sebuah buku dengan tulisan Heaven Soul World, dunia jiwa surga, di sampulnya. Melihat tulisan itu, Lin Tian langsung teringat pada dunia unik tempat para dewa disedot masuk. Tapi melihatnya lagi di sini membuatnya curiga. Apakah ada hubungan antara Shenyou dan dunia jiwa surga? Ia mencoba membaca isinya, tapi tidak bisa memahami satu kata pun. Sepertinya semua ini harus kubawa keluar dan ditanyakan pada orang yang bisa membacanya. Maka Lin Tian pun mengemasi semua barang yang bisa dibawa dan keluar dari gudang, kembali ke aula roh kosong Shenyou. Namun, ia belum langsung pergi karena di luar masih ada 3 pelindung Dharma. Lin Tian pun memanggil kembali Holy Moonlight, kecapi suci bulan. Ketika melihat tulisan di aula, Holy Moonlight tampak terkejut, menatap tulisan itu lama, namun tidak merasakan apa-apa. Lin Tian bingung, kamu gak ngerasa sakit? Sakit? Maksudnya apa? Lin Tian menunjuk tulisan besar itu, tulisan ini. Enggak tuh, kenapa mangnya? Holy Moonlight tidak mengerti apa yang dialami Lin Tian, sementara Lin Tian yang kembali menatap tulisan itu langsung merasa matanya seperti terbakar. Ia segera menunduk dan bergumam sedih, kenapa cuma aku yang merasa sakit? Melihat perbedaan ini, Holy Moonlight pun heran, mungkin karena kamu manusia, dan aku bukan? Jadi tulisan ini memang ditujukan untuk selain ras manusia? Tanya Lin Tian. Entahlah, tapi melihat situasinya, mungkin memang begitu, jawab Holy Moonlight. Lin Tian menarik napas dan berkata, kalau begitu, kita tinggal di sini beberapa hari dulu untuk berlatih. Beberapa hari? Untuk apa? Tanya Holy Moonlight. Lin Tian menjelaskan tentang 3 pelindung Dharma di luar. Kalau kita keluar tanpa cukup kekuatan, kita akan tertangkap lagi. Dan saat itu, kita hanya bisa kabur lagi. Memangnya kamu gak bisa mengalahkan mereka? Lin Tian tersenyum pahit, aku ini cuma di tingkat surga emas. Jarak kekuatanku dengan mereka yang di level dewa hantu terlalu jauh. Aku cuma bisa mengandalkan cara-cara licik. Holy Moonlight bertanya, tapi gimana caramu masuk ke sini tadi? Formasi di luar memang mengerikan bagi yang lain, tapi tidak berpengaruh padaku, kata Lin Tian sambil tersenyum. Holy Moonlight pun terkejut, oh, begitu rupanya. Kamu bisa berkeliling, tapi jangan tinggalkan tempat ini. Setelah Lin Tian selesai berbicara, ia duduk dan menutup matanya. Qin Suci Bulan, Sheng Yu Tian Qin, bertanya penasaran, berapa lama kita akan tinggal di sini? Beberapa hari saja. Dalam beberapa hari, aku bisa keluar dan membunuh mereka, kata Lin Tian dengan penuh percaya diri. Namun, Sheng Yu Tian Qin ragu, beberapa hari? Lin Tian tidak menjelaskan apa yang akan dilakukannya, tapi ia mulai menggunakan ramalan surga, Divination of Heaven, untuk mencari tahu tentang Nangong Sui. Namun, ia tidak mendapatkan kabar apapun darinya, yang berarti gadis itu belum kembali sejak pergi ke tanah terlantar. Hal ini membuat Lin Tian merasa kehilangan. Ia pun memutuskan untuk menenangkan pikirannya dan beristirahat untuk memulihkan rohnya. Sheng Yu Tian Qin tidak mengganggunya. Ia hanya diam menatap Lin Tian, lalu berjalan sendiri menyusuri istana. 5 hari kemudian, klon Lin Tian menghabiskan waktu 5.000 hari untuk memperbaiki jiwa kosong hingga mencapai langit tingkat 5. Proses ini sangat sulit. Lin Tian pun akhirnya bangun. Ia juga menemukan bahwa baju besi Shenyou miliknya telah mencapai tingkat ke-6, dan peningkatan selanjutnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka, ia bersiap untuk pergi. Namun, ia tidak melihat Sheng Yu Tian Qin dimanapun, jadi ia masuk ke dalam istana dan berseru, "Gadis bulan suci, kau di mana?" Semuanya terlihat tenang. Alis Lin Tian berkerut, bahkan ada firasat buruk. Ia mulai mencari ke seluruh penjuru istana.
Akhirnya, di sebuah sudut, ia menemukan sebuah pintu. Ketika ia mendorong pintu itu, ia melihat Sheng Yu Tianqin sedang duduk di dalam. Lin Tian merasa lega. Kupikir kau pergi kemana? Namun, Sheng Yu Tianqin tidak bergerak, seolah sedang tidur. Lin Tian kebingungan, lalu mendekatinya dan menyadari bahwa matanya tertutup dan tidak ada napas roh, seperti orang mati. Lin Tian terkejut. Ia meletakkan tangannya di pundaknya dan menyadari bahwa dirinya masuk ke dalam ruang kesadaran gadis itu. Di sana, ia melihat Sheng Yu Tianqin tidak sadarkan diri. Lin Tian panik, memanggilnya, namun tak ada respons. Ia pun menutup mata dan menggunakan ramalan surga untuk melihat apa yang terjadi beberapa hari ini. Ia melihat bahwa ketika Sheng Yu Tianqin memasuki ruangan rahasia, ada kekuatan yang merasukinya. Ia duduk, lalu tertidur. Lin Tian mengerutkan kening. Ia melihat sekeliling tapi tidak menemukan apapun. Apa kekuatan macam apa yang membuatnya seperti ini? Setelah menggunakan ramalan surga, Lin Tian menjadi mengantuk dan tidur lama. Saat terbangun, ia menatap roh Sheng Yu Tianqin dan bergumam, "Tian Luo tertidur, dia juga tertidur." Apa artinya ini? Ia merasa ada firasat buruk, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Maka ia menyimpan Sheng Yu Tianqin di ruang bersama Tian Luo, lalu memeriksa seluruh istana untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia pun meninggalkan tempat itu dengan wajah serius. Namun, tidur panjang Sheng Yu Tianqin membuat Lin Tian sangat gelisah, meskipun ia tidak tahu persis apa yang salah. Di luar formasi, pelindung Dharma Brahma masih menunggu bersama dua pelindung Dharma lainnya. Mereka mulai tidak sabar, terutama pelindung Dharma laki-laki berkata, "Pelindung Brahma, apa kita harus terus menunggu di sini?" Pelindung Brahma hanya bergumam, tapi pelindung laki-laki itu berkata, "Bagaimana kalau dia sudah mati di dalam?" Pelindung Dharma perempuan juga menimpali, "Iya, kalau anak itu mati di sana, kita harus menunggu seumur hidup?" Pelindung Brahma mengernyit. "Kalau dia tidak keluar dalam sebulan, kita pergi." Mereka mengangguk dan menunggu. Tak lama kemudian, terdengar suara Lin Tian dari hutan. "Wah, kalian masih di sini." Mendengar suara itu, ketiganya langsung siaga. Pelindung Brahma berkata, "Anak nakal, akhirnya kau mau keluar juga." "Tentu saja, kalau aku tidak keluar, kalian harus menunggu selamanya," ejek Lin Tian. Pelindung Brahma mendengus, "Kalau kau berani, jangan lari. Aku bersumpah akan membunuhmu." Saat itu, Lin Tian muncul di atas pohon dan menatap pelindung Brahma. "Aku akan mengujimu dulu." "Menguji? Maksudmu apa?" Lin Tian menyeringai, "Tunggu saja, kau akan tahu." Setelah itu, Lin Tian menggunakan duel jiwa kosong pada dua pelindung Dharma di samping pelindung Brahma. Keduanya langsung merasa kekuatannya berkurang drastis, seolah-olah tingkat kultivasi mereka dilenyapkan. Pelindung perempuan berteriak, dia mempelajari teknik dari balai jiwa kosong." Pelindung Brahma terkejut, "Cepat, kita serang bersama." Namun sebelum mereka bisa bergerak, Lin Tian sudah muncul di belakang mereka dan menghantam dengan kehampaan. Pertahanan mereka sangat lemah, dan ketika diserang teknik kehampaan Lin Tian, jiwa mereka langsung menguap di tempat. Pelindung Brahma terbelalak. "Ini..." Lin Tian menertawakan mereka. "Teknik jiwa kosong ini sangat efektif." Pelindung Brahma mundur perlahan. Aku tidak takut padamu." "Coba saja," senyum Lin Tian dingin, lalu menggunakan kutukan hantu yang menyelimuti pelindung Brahma dengan es. Gerakannya melambat drastis. Lin Tian menambah teknik pelemahan lain, membuat kekuatannya berkurang. Lin Tian pun menyerangnya dengan mudah. Pelindung Brahma terluka parah, namun masih tidak rela. Ia berteriak marah, "Dasar bajingan! Kalau kau berani, jangan lari." Lin Tian tertawa, "Kalian ini sombong sekali. Tapi sekarang lihatlah, kalian tak berdaya." Pelindung Brahma geram. "Anak kecil, kau akan menyesal telah melukai kami. Kalian yang mulai, jangan salahkan aku jika kuhabisi kalian." Pelindung Brahma berseru, "Kami bukan orang biasa." "Oh ya?" Lin Tian memanggil semua iblisnya, memperkuat serangan dan melemahkan lawan. Akhirnya, dengan kehampaan, ketiganya mengalami luka jiwa parah. Dalam keadaan putus asa, mereka menggunakan teknik pembakaran jiwa, menyebabkan jiwa mereka terbakar dan bersatu, lalu menghilang sebagai satu kekuatan. Namun, sebelum lenyap, pelindung Brahma mengancam, "Anak, tunggulah, kami akan membalasmu."
silakan datang kapan saja. Tapi kali berikutnya, kalian tak akan punya kesempatan melarikan diri lagi, jawab Lin Tian dingin. Pelindung Brahma menggeram sebelum akhirnya menghilang dalam kemarahan. Lin Tian menarik napas panjang, mereka memang kuat. Tapi kini Lin Tian penasaran, siapa pencipta teknik jiwa kosong itu, dan seberapa kuat jika mencapai tingkat ke-9? Ia merasa dunia Shenyo ini menyimpan banyak rahasia, tapi tidak ada yang bisa menjelaskannya. Ia hanya bisa mengosongkan pikirannya dan meninggalkan tempat itu dalam kondisi lelah. Shenyo adalah tempat yang aneh. Lin Tian telah mempelajari banyak hal di sana. Hal yang paling penting adalah dia menemukan sebuah masalah. Ada catatan tentang dunia roh di aula jiwa kosong Shenyo, namun ia tidak bisa membacanya. Tempat ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi Lin Tian. Siapa pemilik suara itu? Apa yang menyebabkan Tian Luo muncul? Dan mengapa alat suci bulan, organ suci bulan, terlihat persis seperti Tian Luo? Namun tak seorang pun bisa menjelaskan semua ini kepada Lin Tian, jadi dia hanya bisa menjelajahinya sedikit demi sedikit. Terutama sekarang, dia memiliki satu petunjuk, tanah tandus dari kerajaan ilahi. Karena itu, dia ingin kembali ke kerajaan ilahi dan pergi ke tanah tandus tersebut. Lin Tian terlebih dahulu kembali ke dunia roh dan dewa, lalu melanjutkan ke dunia jiwa laut. Dalam perjalanannya ke dunia jiwa laut, Ghost King Ming, putri hantu King Ming, muncul dan berdiri di depannya sambil tersenyum. Kita bertemu lagi. Ada urusan apa, putri hantu? Tanya Lin Tian heran saat melihatnya muncul. Ghost King Ming menjawab, ayahku ingin bertemu denganmu, dan mengundangmu untuk berbicara. Raja hantu? Ya. Ghost King Ming mengangguk. Namun Lin Tian menghela napas dan berkata sambil tersenyum, putri hantu, bukan aku menolak, tapi aku benar-benar sedang sibuk. Lagi pula, apa yang bisa dibicarakan dengan Raja Hantu? Ayahku bilang dia punya sesuatu yang ingin didiskusikan denganmu, kata Ghost King Ming dengan tulus. Lin Tian tahu ini tidak akan sesederhana itu, jadi dia tersenyum. Apa masalahnya? Itu berkaitan dengan para dewa dan roh yang tersegel. Bukankah saat itu mereka sudah ditemukan di makam? Dan semua peta yang terkunci sudah didapatkan? Ghost King Ming mengangguk, itulah masalahnya. Oh, apa masalahnya? Roh dan dewa yang tersegel itu sekarang menghilang. Menghilang? Ghost King Ming menjelaskan, hari itu aku menemukannya dan diam-diam membawanya ke istana. Ketika aku hendak mempertemukan mereka dengan ayahku, para roh dan dewa itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan kosong dan menghilang sepenuhnya di depan kami. Lin Tian terkejut. Oh, bisa begitu? Itulah sebabnya ayahku ingin berbicara denganmu. Kalian tidak mengira aku pelakunya, kan? Lin Tian tersenyum pahit. Ghost King Ming buru-buru menggeleng. Tidak, ayahku hanya ingin berdiskusi denganmu. Dia pikir, karena kau sangat ahli, kau bisa membantu. Apa keuntungannya untukku? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Ghost King Ming menatap Lin Tian dengan serius. Ayahku bilang dia punya sesuatu yang kamu inginkan. Apa yang kuinginkan? Lin Tian mulai curiga. Setelah ragu sejenak, Ghost King Ming menjawab, katanya, 10.000 tahun lalu, dia pernah melihatmu, dan dia juga sedang mencoba membantumu mencari seseorang yang ingin kamu temukan. Raja Hantu mengenalku? Lin Tian terkejut. Ghost King Ming mengangguk, tidak hanya mengenalmu, dia juga sangat ingin bertemu denganmu. Kalau begitu, aku benar-benar ingin melihat siapa sebenarnya Raja Hantu itu. Silakan, ucap Ghost King Ming dengan sopan. Mereka pun menaiki kereta. Kereta itu sangat cepat, melaju melewati kerajaan hantu. Dalam perjalanan, Ghost King Ming menatap Lin Tian lama dan bertanya, apakah kau benar-benar Lin Di? Kau tahu siapa aku? Lin Tian sedikit terkejut. Ghost King Ming menjawab dengan semangat, tentu saja aku tidak tahu, sampai ayahku memberitahuku. Sepertinya ayahmu memang luar biasa. Ayahku, raja dari dinasti hantu, mewarisi kuil hantu reinkarnasi dari kerajaan hantu. Di sana dia bisa mengetahui keberadaan siapapun yang datang ke kerajaan ini, jadi mustahil bagimu untuk bersembunyi. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit, kuil hantu reinkarnasi, jadi begitu. Kau masih ingat aku? Tanya Ghost King Ming penuh harap. Lin Tian memandangnya, bukankah kau seorang putri? Tidak, 10.000 tahun lalu, aku bukan seorang putri. Ghost King Ming tertawa dan berkata, King Ming, Xiao King Ming. Lin Tian terdiam. Xiao King Ming?
Dia memang mengenalnya. Dulu dia seorang gadis kecil, anak dari pangeran dewa hantu yang dikenalnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa gadis kecil itu tumbuh dan berubah sedemikian rupa. Itu aku, kata Ghost King Ming sambil tertawa. Lin Tian tersenyum, ayahmu Ghost Feng, bukan? Benar. Ghost King Ming mengangguk. Lin Tian bertanya, tapi sekarang semua pangeran punya margayan. Kenapa ayahmu tidak? Ayahku bukan saudara kandung mereka. Setelah memimpin suku Dewa Hantu, dia menjadi raja baru. Para pangeran dari suku lain tetap memakai gelar pangeran dan bermargayan. Akhirnya Lin Tian mengerti, pantas saja. Awalnya aku merasa aneh saat melihat margamu berbeda dengan yang lain. Ghost King Ming tampak malu, dulu aku mengejarmu dan memohon agar kau menerimaku sebagai murid, tapi akhirnya, saat kau muncul lagi, aku bahkan tidak tahu siapa kau. Lin Tian tersenyum pahit, kurasa selain ayahmu dan kaisar, sulit bagi siapapun untuk mengetahui siapa aku sebenarnya. Lindi, kenapa kau tidak mengaku dari awal? Aku tidak mengaku karena ada tujuanku sendiri, tapi sekarang kamu sudah tahu, tak ada lagi yang perlu disembunyikan, jawab Lin Tian dengan pasrah. Ghost King Ming tersenyum, setelah ayah dan kaisar tahu siapa dirimu, mereka memintaku mencarimu setiap hari. Tapi aku tidak bisa menemukannya, sampai baru-baru ini ada yang bilang kau muncul lagi, dan aku langsung mengejarmu. Lin Tian tersenyum, jadi begitu ceritanya. Ghost King Ming tiba-tiba menggenggam lengan Lin Tian dan berkata, Lindi, kali ini kau harus menerima aku sebagai muridmu. Ah, dulu kau bilang aku masih kecil, dan harus menunggu sampai aku dewasa. Sekarang aku sudah dewasa, kau harus menerimaku. Ghost King Ming sangat serius. Tapi Lin Tian tertawa, kau sudah sangat kuat, tak kalah dari dewa manusia. Tapi di hadapanmu, aku tetap merasa tak berarti. Lin Tian tersenyum, masa sih? Benar. Sejak aku bertarung denganmu terakhir kali, aku tahu kau sangat luar biasa. Lalu saat aku tahu kau adalah Lindi, aku berkata pada diriku sendiri, kau harus jadi guruku. Lin Tian tertawa kecil, King Ming, aku rasa tak ada kemampuan yang bisa kuturunkan padamu. Tidak apa-apa. Kalau tidak mau mengajariku, cukup beri aku gelar saja. Gelar? Ya, asal kau bilang ke semua orang bahwa aku murid Lindi, itu sudah cukup membuatku bangga. Lin Tian tersenyum pahit, kau pikir ini seperti dulu? Saat dulu kau hebat, sekarang pun kau masih hebat. Tapi aku tidak merasa begitu. Percaya deh, siapapun yang bicara soal Lindi sekarang bisa membicarakannya seharian penuh. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?